Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan aku Miftahul Jana. Dan gimana sih cara menyusun diksi dengan benar? Oke. Diksi adalah pilihan kata. Ungkapan kata yang ditulis haruslah dipahami oleh pembaca dengan tepat. Dan untuk itulah, seorang penulis harus bisa memilih diksi yang tepat untuk tulisannya. Pemilihan kata di sini harus memperhatikan kaidah makna, kaidah kalimat, kaidah sosial, dan kaidah karang menara. Nah, gimana teman-teman? Nah, jadi diksi itu adalah pilihan kata ya yang harus dipahami oleh pembaca dengan tepat gitu. Ketika menyusun kalimat, kita dituntut untuk cermat dalam menentukan kata yang tepat. Ketepatan kata yakni suatu keadaan di mana kata yang kita pilih sanggup menimbulkan gagasan yang sama antara imajinasi dan pikiran oleh pembaca atau pendengar dengan apa yang dipikirkan dan dimaksudkan oleh penulis atau pembaca. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah pemilihan kata-kata yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah pembentukan dan pengelompokan kata yang sempurna. Dan yang ketiga adalah pengungkapan ungkapan atau idiom yang sesuai. Yang keempat adalah pemilihan gaya bahasa yang sesuai situasi. Yang kelima adalah pemilihan nuansa-nuansa makna yang nilai rasa yang baik. Dan yang keenam adalah penguasaan kosakata atau berdaharaan kata. Nah, dari poin 6 yang di atas, kita bisa simpulkan bahwa diksi itu bukan hanya spesial untuk berarti kita pilih kata aja gitu kan, tetapi juga mencakup beberapa aspek problem gaya bahasa. Bagaimana sih cara menyusun diksi yang benar? Jadi aku pribadi ya sebagai seorang guru juga mungkin melihat anak-anak aku yang nilainya itu di bawah rata-rata, diartikan ya nilainya itu rendah, maka kita sebagai guru tidak boleh mengucapkan kata-kata atau hal-hal yang menyakiti hati anak didik kita, hati anak-anak kita. Ya memang ya anak-anak kita itu kadang ya nilainya ada yang besar, ada pula yang nilainya kecil gitu. Nah, ketika ada anak yang nilainya kecil, maka kita tidak boleh berkata yang buruk gitu ya kan, atau misalnya nilai anak-anak itu sangat mengecewakan, tidak boleh seperti itu. Maka kita harus memiliki diksi yang benar gitu kan, sehingga mereka anak-anak itu, para pendengar itu bisa mendengarkan dengan hati yang baik gitu, dengan perasaan yang gembira, dengan kata-kata yang indah gitu. Nah, jadi anak-anak itu tidak bisa kita sebutkan dengan atau kita panggil dengan hal-hal yang mungkin menyakitkan atau nilainya mengecewakan gitu kan. Anak-anak itu ya kita bisa artikan atau kita bisa sebutkan bahwa mereka itu nilainya kurang memuaskan, bukan mengecewakan tapi memuaskan. Nah, mengecewakan ini bisa diganti dengan memuaskan. Nah, itu bisa membuat hati mereka itu ya tidak sakit hati juga. Jadi di dalam menulis cerita non-fiksi maupun fiksi, baik berupa novel, cerpen, cerbung, maupun jenis tulisan lainnya harus memiliki unsur paragraf. Nah, kalimat juga dan kata. Jadi di dalam tulisan itu kita harus memiliki unsur paragraf, kalimat, dan kata. Paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang memiliki kesatuan makna. Sedangkan kalimat merupakan kumpulan kata atau diksi yang wajib memiliki subjek dan predikat. Seorang penulis dan pembaca yang baik harus mencoba memposisikan dirinya sebagai pembaca atau pendengar ketika membuat sebuah tulisan, sehingga bisa merasakan apakah diksi atau pilihan kata yang digunakan sudah sesuai atau belum.
dengan kaidah dan makna yang akan disampaikan. Untuk mengomunikasikan gagasan yang dibuat, tentu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang diksi. Penggunaan pilihan kata yang tepat dalam sebuah karangan tulisan maupun cerita yang disampaikan sangatlah penting. Tujuannya agar setiap kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan bisa sesuai dengan konteksnya, sehingga pembaca maupun pendengar pun tidak akan salah paham dengan apa yang disampaikan. Contohnya, contoh penerapan diksi yang benar yaitu saya sudah tinggal di Jakarta sejak masih kecil. Ini adalah penggunaan diksi yang benar. Nah, tetapi secara kita ketahui bahwa penggunaan diksi yang salah itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya kita pernah nulis saya tinggal mengerjakan PR bahasa Indonesia. Coba, apakah itu penggunaan diksi yang baik, yang benar, atau yang salah? Nah, coba sekilas dari dua kalimat tersebut. Yang pertama adalah saya sudah tinggal di Jakarta sejak masih kecil. Yang kedua adalah saya tinggal mengerjakan PR bahasa Indonesia saja. Nah, memang sekilas itu sangat sama ya, hampir sama gitu ya diksinya, tapi mungkin dari kedua kalimat tersebut itu ada permasalahannya. Nah, secara konteks kalimat yang nomor 2 yaitu saya tinggal mengerjakan PR bahasa Indonesia. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena jika menggunakan kata tinggal itu sebagai predikat ya. Karena tersebut bisa digantikan dengan pilihan lain ya, sesuai seperti kalimat misalnya saya belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita tulis saya tinggal mengerjakan PR bahasa Indonesia, itu kurang tepat. Tapi yang benar adalah saya belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Itu adalah kalimat atau penggunaan diksi yang tepat. Untuk menentukan apakah diksi yang digunakan dalam suatu kalimat maupun paragraf itu sudah tepat atau belum, maka harus ada indikator tertentu ya, harus ada indikator tertentu yang harus dipenuhi. Indikator untuk menentukan tepat atau tidaknya diksi yang kita gunakan diantaranya ya, misalnya kata yang dipilih dapat mengomunikasikan gagasan yang ingin disampaikan dengan tepat dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, tidak menghasilkan penafsiran atau pemaknaan kalimat yang ambigu untuk menghindari salah paham atau target komunikasi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan, termasuk dalam memilih kata untuk lawan bicara pada tingkat pendidikan dan usia tertentu. Mendapatkan feedback yang baik dari pembaca maupun pendengar seperti yang diharapkan dalam bentuk antusiasme dalam tingkat kepahaman mereka. Nah, diksi atau pilihan kata yang kita gunakan dalam sebuah kalimat cerita maupun tulisan itu bukan sekedar perlengkapan kalimat atau paragraf saja ya, dan perlu kita ingat bahwa diksi itu harus mengandung makna dari gagasan yang akan kita sampaikan ya, agar tulisan atau cerita yang dibuat dan disampaikan itu sesuai, maka diksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Misalnya, penulis atau pembicara harus pintar dalam memilih kata yang sesuai untuk menyusun kalimat yang bermakna agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Jadi penulis atau pembicara itu harus pintar ya, harus pintar dalam memilih kata yang baik, yang benar, sehingga gagasan itu cepat tersampaikan dengan baik. Nah, penulis atau pembicara juga harus memiliki kemampuan untuk membedakan nuansa makna secara tepat dalam kata yang dipilih untuk membentuk suatu kalimat atau paragraf, sehingga pembaca atau pendengar bisa memahami dengan baik dan komunikasi dua arah pun dapat terjalin secara efektif. Nah, bayangin kalau misalnya di dalam penulisan diksi itu baik, benar, maka itu semuanya akan lancar gitu, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada yang keliru gitu ya. Nah, penulis juga atau pembicara juga harus bisa menguasai berbagai kosakata. Nah, kenapa sih harus menguasai kosakata? Karena kosakata itu penting gitu. Penulis harus bisa menguasai kosakata untuk menulis dengan baik gitu. Nah,
Dan penulis juga atau pembicara juga harus mampu menggunakan kosakata tersebut ke dalam kalimat yang tepat. Nah, percuma kalau misalnya penulis atau pembicara memiliki atau sudah mampu gitu memiliki banyak kosakata tapi tidak digunakan. Itu kan sama aja, ya kan? Nah, jadi harus jelas juga, terus harus tepat, efektif dan mudah dipahami. Nah, kemudian fungsi diksi itu gimana? Jadi fungsi diksi adalah jika tulisan atau cerita yang dibuat menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai, maka tujuan dari gagasan yang akan disampaikan pun akan tercapai dengan baik. Nah, diksi pun mengandung fungsi yang dapat mendukung terjalinnya komunikasi yang baik antara penulis dan pembaca, serta pembaca dan pendengar. Jadi kalau seorang penulis memiliki kosakata yang banyak, yang kuat, kemudian diksinya itu bagus, maka pembaca itu akan merasakan tulisan kita ini baik gitu, tulisan kita ini luar biasa, sehingga banyak para pembaca yang sangat antusias membaca tulisan kita. Ini perlu banget ya. Fungsi diksi yang tepat dan sesuai yang digunakan dalam susunan kalimat maupun paragraf itu diantaranya contohnya ya, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Jika diksi yang bagus dan sesuai itu dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat itu bisa runtut lebih baik dengan misalnya mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu serta alur cerita untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Itu cara menyusun diksi dengan baik sehingga semuanya itu akan baik gitu. Seorang penulis dan pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang benar ketika ingin menyampaikan ide dan gagasan. Tujuan tersebut tidak lain adalah sampainya pesan yang akan disampaikan kepada pembaca dan pendengarnya, baik berupa pemahaman yang benar maupun respon terkait apa yang disampaikan. Diksi atau pilihan kata yang tepat sangat bermanfaat bagi penulis untuk membedakan antara kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata kutipan dari orang lain. Diksi juga tepat dapat memudahkan proses menulis agar lebih mudah mengalir dan tidak terkesan dibuat-buat dengan kalimat yang tidak sesuai dengan konteks. Jadi bagaimana untuk teman-teman pasti udah bisa ya, udah paham cara menyusun diksi dengan benar. Jadi teman-teman yang mau menulis, baru mulai menulis, coba kita menulis diksi atau kita mencari gagasan pokok gitu yang baik, dan kita harus bisa menyesuaikan kalimat kita, kata-kata kita dan sebagainya. Jadi semoga bermanfaat ya. Semoga kelas menulis online ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.